Jadi tujuan bisnis memang tidak bisa dilepaskan dari mencari keuntungan. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita berada di tengah-tengah krisis. Kalau dahulu kita berada di tengah krisis yang mungkin berkaitan dengan politik, tapi kali ini kita berada di tengah-tengah krisis karena suatu wabah. Dan tentu saja dalam hal bisnis ini juga akan mempengaruhi jumlah profit, jumlah omset yang kita dapatkan. Dan meskipun demikian, ada baiknya kita bertahan pada bisnis kita. Tapi kalau memang bisnis kita tidak bisa bertahan, kita bisa mencari peluang-peluang baru yang mungkin itu bisa kita garap di tengah-tengah wabah seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan berbagi pengalaman tentang kehidupan saya, bagaimana saya menemukan bisnis ya, terutama di dunia online, karena saat ini memang semuanya sudah serba online ya. Offline masih, tapi kebanyakan orang mengarah kepada online. Jadi teman-teman, awal saya terjun ke dunia bisnis itu udah dari sekolah dasar. Dahulu ada beberapa warga sini, warga dusun Imogiri, pernah bilang kalau anak-anak bisa mendapatkan bekicot, ya bekicot itu dalam bahasa Indonesianya, bekicot apa bahasa Indonesia? Siput ya. Kalau bisa memperoleh siput 1 kg, maka anak-anak bisa mendapatkan uang 5.000 sampai 10.000. Nah, waktu itu saya sama teman-teman sering cari siput bekicot dan kami jual, dan ya waktu itu sangat senang sekali ya, karena uang 5.000 itu bisa dibuat jajan apa aja. Itu tahun berapa ya? Itu kelas 5 itu. Pokoknya seneng banget itu. Kemudian di masa-masa kuliah saya juga coba-coba cari peluang bisnis. Waktu itu saya mengikuti sebuah organisasi. Kemudian saya dipercaya untuk menjadi konsumsi ya. Dan waktu itu saya mencari salah satu roti yang ada di pasar daerah dekat Amplas. Saya waktu itu membeli 100 roti di langganan saya, yang waktu itu harganya Rp1.000 satu roti. Nah, kemudian pada suatu ketika karena saya sudah langganan, toko tersebut tutup. Akhirnya saya pindah ke toko lain, dan ternyata di toko lain itu harganya lebih murah, 950. Kemudian saya berpikir, oh kalau seperti ini berarti ada yang lebih murah dari ini. Kemudian saya iseng-iseng aja nyoba, Bu, kira-kira kalau harganya 900 bisa nggak? Nah, nggak disangka, nggak diduga, ternyata saya bisa menawar menjadi harga 900. Berarti waktu itu 100 kali 100 rupiah ya, profit per roti dikalikan 100 berarti saya untung 10.000 ya. Kemudian pada suatu hari saya pergi ke pasar lagi. Pikiran saya mulai berkecamuk ya. Kemudian saya iseng-iseng tanya, Bu, kira-kira bisa kurang nggak? Ternyata ibunya bilang nggak bisa kurang. Dan karena nggak bisa kurang, akhirnya saya jalan-jalan lagi ke satu kios lainnya, dan saya nanya-nanyain, kira-kira harganya bisa kurang nggak? Dan udah keliling 1, 2, 3, 4, 5 warung, ternyata bisa kurang juga gitu.
bisa sampai 800. Nah, otomatis profit saya menjadi 200 kali 100, berarti 20.000. Lumayan kan? Itu dulu lumayan karena mahasiswa sangat irit ya. Nah, berkaitan dengan mencari peluang di bisnis, teman-teman bisa mulai seperti itu. Jadi kira-kira bisnis apa yang itu memberikan keuntungan kita. Jadi tujuan bisnis memang tidak bisa dilepaskan dari mencari keuntungan. Untung dulu. Ciri khas dari bisnis itu untung. Nah, kira-kira teman-teman bisnis apa yang bisa menguntungkan? Misalnya di daerah Imogiri banyak wedang uwok. Nah, ketika ada seorang penjual atau produsen menawarkan harga dengan yang pas di pasaran, maka ini perlu kita tawar. Harusnya harganya ada di bawah pasar, jadi kita bisa dapat untung seperti itu. Nah, di dunia online sendiri, teman-teman bisa mencari peluang-peluang bisnis melalui riset keyword. Riset keyword bisa melalui Google Planner, Google Keyword Planner ya, kemudian Elpatel, kemudian Keyword Everywhere, kemudian tools lainnya yang memungkinkan bisa membaca data di dalamnya. Jadi di dalamnya nanti ketika kita meriset keywords itu ada jumlah pencariannya per bulan, kemudian ada kompetitornya, kemudian ada saingan dalam beriklan, kemudian juga ada peluang-peluang lain di dalam riset keyword tersebut. Nah, selain itu teman-teman juga bisa riset keyword di banyak toko online atau marketplace seperti Alibaba, kemudian Tokopedia mungkin ya, Shopee dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat produk-produk yang mungkin sedang laris di pasaran, sedang ngetren di pasaran. Nah, kalau kita membaca pada situasi seperti ini, teman-teman mungkin akan berpikiran tentang apa obat dari virus corona ini, atau kira-kira apa yang bisa membuat tubuh menjadi kebal di tengah-tengah adanya isu virus corona ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin suka dengan jualan makanan atau minuman, teman-teman bisa jualan wedang uwok atau wedang jahe, atau bisa juga jualan jahenya aja, jahe merah, karena itu bisa membantu menghangatkan tubuh gitu ya. Itu juga mungkin bisa terinspirasi dari pemaparan pemerintah kemarin, kalau salah satu penangkal dari virus corona adalah memperbanyak makan rempah-rempah seperti itu. Jadi banyak banget teman-teman yang bisa dijual di dunia online ini. Teman-teman bisa menjadikan semua barang, semua jasa menjadi uang. Teman-teman bisa pasarkan melalui website, melalui iklan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jika teman-teman membutuhkan sebuah website, tim kami pun menyediakan layanan pembuatan website untuk toko online, bisnis, jasa, produk dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menghubungi kami atau melihat website kami di contenido.com. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih sudah nonton video dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.